Audiobook Motivasi Bahasa Indonesia. Judul buku Steve Jobs by Walter Isaacson. Karya Walter Isaacson. Penerbit Bentang. Narator Denny Mulyadi. Tokoh inspiratif dunia yang berhasil mengubah cara pandang tentang sebuah produk yang menyatu dengan kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Bagaimana seorang inspirator ini dipandang oleh orang-orang terdekatnya? Simak terus dalam kisah hidupnya. Bab 3. Putus kuliah. Nyalakan dan dengarkan. Christian Brennan. Ketika tahun ajaran kenaikan kelasnya di SMA Homestead akan berakhir pada musim semi 1972, Jobs mulai berkencan dengan seorang gadis hippie. Gadis itu berhati lembut dan bernama Christian Brennan. Usianya sama dengan Jobs, tetapi dia masih berada di kelas junior. Dengan rambut coklat muda, mata hijau, tulang pipi yang tinggi, dan aura gadis yang rapuh, dia tampak sangat menarik. Dia juga memikul penderitaan akibat perceraian orang tuanya, yang membuatnya mudah menangis. Kami mengerjakan sebuah film animasi bersama, kemudian mulai berkencan, dan dia menjadi kekasih sungguhanku yang pertama, kenang Jobs. Seperti yang kemudian dikatakan oleh Brennan, Steve sedikit gila, karena itulah aku tertarik kepadanya. Kegilaan Jobs menjadi semakin jelas. Dia telah memulai eksperimen abadinya dengan diet yang memaksa. Dia hanya makan buah dan sayur sehingga dia menjadi sekurus dan sekerempeng anjing Whippet. Dia mulai menatap orang-orang tanpa berkedip. Dia juga menyempurnakan sikap diamnya yang diselingi dengan berbicara sangat cepat dan tanpa berhenti. Perpaduan yang aneh dari sikap yang bersemangat serta penyendiri tersebut, ditambah dengan rambut sepanjang bahu dan jenggot jarangnya, membuat Jobs terlihat seperti dukun gila. Dia berubah-ubah dari karismatik menjadi menakutkan. Dia berjalan ke sana kemari dan terlihat setengah gila, kenang Brennan. Dia sering sekali gelisah, seolah-olah ada kegelapan besar yang mengelilinginya. Jobs mulai menggunakan LSD pada saat itu, dan dia juga membuat Brennan menggunakannya di sebuah ladang gandum di pinggiran kota Sunnyvale. Saat itu indah sekali, kenang Jobs. Aku sering sekali mendengarkan musik komponis Johann Sebastian Bach. Mendadak ladang gandum seolah bisa memainkan musik Bach. Itu adalah perasaan paling indah dalam hidupku sejauh itu. Aku merasa menjadi konduktor dan simfoni ini menjadi Bach keluar melalui ladang gandum. Pada musim panas 1972 itu, setelah kelulusannya, dia dan Brennan pindah ke sebuah kabin di sebuah bukit di atas kota Los Altos. Aku akan tinggal di sebuah kabin dengan Christian, ujarnya kepada orang tuanya pada suatu hari. Ayahnya sangat marah. Tidak boleh, kata ayahnya. Langkahi dulu mayatku. Mereka baru saja bertengkar masalah marijuana, dan sekali lagi Jobs muda bersikap keras kepala. Dia hanya mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Brennan menghabiskan sebagian besar waktunya pada musim panas itu dengan melukis. Dia berbakat dan dia melukis seorang badut untuk Jobs yang dipasangnya di dinding. Jobs menulis puisi dan bermain gitar. Terkadang Jobs bisa sangat dingin dan kasar kepadanya, tetapi Jobs juga memesona dan dapat memaksakan keinginannya. Dia berpengetahuan tinggi yang sangat kejam. Dia pria berpengetahuan tinggi yang sangat kejam, kenang Brennan. Itu perpaduan yang aneh. Pada pertengahan musim panas, Jobs hampir tewas ketika mobil Fiat merahnya terbakar. Dia sedang melaju di Skyline Boulevard di pegunungan Santa Cruz dengan seorang teman SMA-nya, Tim Brown, yang ketika menoleh ke belakang melihat asap keluar dari mesin dan dengan santai berkata kepada Jobs, "Menepilah, mobilmu kebakaran." Jobs menepi. Ayahnya, meskipun mereka berselisih, pergi ke perbukitan itu untuk menderek ulang mobil Fiat tersebut. Agar menemukan cara mendapatkan uang untuk membeli mobil baru, Jobs meminta bosnya untuk mengantarkannya ke perguruan tinggi di Ansa untuk melihat papan pengumuman lowongan pekerjaan. Mereka menemukan bahwa pusat perbelanjaan Westage di San Jose
sedang mencari para mahasiswa yang sedang memakai kostum dan yang dapat memakai kostum dan menghibur anak-anak. Jadi untuk gaji $3 per jam, Jobs dan Wozniak serta Brennan menggunakan kostum berat yang menutup seluruh badan dan tutup kepala untuk berperan sebagai Alice di Negeri Ajaib, Mad Hatter, dan Kelinci Putih. Wozniak dengan cara kerjanya yang bersungguh-sungguh dan manis menganggap bahwa pekerjaan itu menyenangkan. Aku berkata, aku mau melakukan pekerjaan ini peluangku karena aku mencintai anak-anak. Aku mengambil cuti dari pekerjaanku di HP. Menurutku, Steve menganggap pekerjaan itu buruk, tetapi aku menganggapnya sebagai petualangan yang menyenangkan. Jobs memang menganggap pekerjaan itu buruk sekali, dan dia mengatakan, udaranya panas, kostumnya berat, dan setelah beberapa saat, rasanya aku ingin memukul beberapa anak kecil itu. Sabar tidak pernah menjadi salah satu sifat Jobs. Universitas Reed. 17 tahun sebelumnya, orang tua Jobs membuat sebuah perjanjian ketika mereka mengadopsinya. Oleh karena itu, dia akan berkuliah. Jadi, orang tuanya bekerja keras dan disiplin menabung untuk mengumpulkan biaya kuliahnya. Jumlahnya sedikit, tetapi uang yang mereka kumpulkan akan cukup hingga dia lulus. Akan tetapi, Jobs yang menjadi semakin keras kepala tidak membuat segalanya menjadi mudah. Awalnya, dia mengancam tidak akan kuliah sama sekali. Kurasa aku mungkin sudah pergi ke New York jika aku tidak kuliah, kenangnya, sambil memikirkan betapa berbeda dunianya dan mungkin dunia kita semua jika kita memilih jalan itu. Ketika orang tuanya memaksakannya kuliah, dia menganggapnya dengan menanggapinya dengan menyerang secara pasif. Dia tidak mempertimbangkan perguruan tinggi negeri seperti Universitas Berkeley, tempat Wozniak itu belajar, meskipun perguruan tersebut jauh lebih terjangkau. Dia juga tidak memilih Universitas Stanford yang lokasinya hanya berada di ujung jalan dan kemungkinan menawarkan beasiswa. Anak-anak yang kuliah di Stanford, mereka sudah tahu apa yang ingin mereka lakukan, katanya. Mereka tidak benar-benar artistik. Aku menginginkan sesuatu yang lebih artistik dan menarik. Alih-alih dan bersikeras hanya memilih satu perguruan tinggi, yaitu Universitas Reed, sebuah perguruan tinggi seni liberal swasta di Portland, Oregon, yang merupakan salah satu perguruan tinggi paling mahal di negara Amerika. Dia sedang mengunjungi Woz di Universitas Berkeley ketika ayahnya menelpon untuk mengatakan bahwa surat penerimaan dari Reed telah tiba, dan ayahnya berusaha untuk membujuknya agar tidak kuliah di tempat itu. Ibunya juga melakukan hal yang sama, biayanya jauh dari yang mampu mereka bayar, begitu kata mereka. Tetapi putra mereka menanggapinya dengan memberikan ultimatum. Jika dia tidak bisa kuliah di Reed, katanya, dia tidak akan kuliah dimanapun. Orang tuanya pun mengalah seperti biasanya. Reed hanya memiliki 1.000 mahasiswa yang terdiri atas separuh murid SMA Homestead. Perguruan tinggi tersebut terkenal karena gaya hidup bebas dan hippinya, yang menjadi menggelisahkan jika digabungkan dengan standar akademi dan kurikulum intinya yang ketat. 5 tahun kemudian, Timothy Leary, guru pencerahan psikedelik yang sedang melakukan tur League for Spiritual Discovery (LSD), perkumpulan penerimaan spiritual di kampus, duduk bersila di ruang pertemuan Reed College. Dia mengatakan, seperti semua agama besar di masa lalu, kita berusaha menemukan Tuhan dalam diri kita. Tujuan kuno itu kita tetapkan dalam metafora zaman sekarang, yaitu masuk, belajar, dan putus sekolah. Banyak mahasiswa Reed menganggap serius ketiga imbauan tersebut, karena jumlah mahasiswa yang putus kuliah selama 1970-an lebih dari sepertiga. Ketika tiba saatnya bagi Jobs untuk mendaftarkan diri pada musim gugur 1972, orang tuanya mengantarkannya ke Portland. Akan tetapi, sebagai bentuk pemberontakan kecilnya yang lainnya, dia menolak mengizinkan mereka memasuki kampus. Sebenarnya, dia menahan diri untuk tidak mengucapkan selamat tinggal atau terima kasih. Dia mengingat kejadian tersebut dengan penyesalan yang tidak biasa. Itu adalah salah satu kejadian paling memalukan dalam hidupku. Aku sama sekali tidak peka dan aku menyakiti perasaan mereka.
Aku seharusnya tidak melakukan hal itu. Mereka telah melakukan banyak hal untuk dapat memastikan aku bisa kuliah di sana. Tetapi aku tidak mau berada di dekat mereka. Aku tidak mau ada orang yang tahu kalau aku memiliki orang tua. Aku ingin menjadi seperti anak yatim piatu yang menggelandang mengelilingi negara ini dengan naik kereta api yang baru saja datang entah dari mana, tanpa asal-usul, tanpa kenalan, dan tanpa latar belakang. Pada akhir 1972, ketika Jobs datang ke Reed, ada perubahan mendasar dalam kehidupan kampus di Amerika. Keterlibatan negara tersebut dalam perang Vietnam dan wajib militer yang mengiringi perang itu perlahan kehilangan pamor. Kegiatan politik di perguruan tinggi pun ikut berkurang. Dalam banyak obrolan tengah malam di asrama, topik tersebut digantikan oleh minat untuk mencerminkan cara dalam memenuhi keinginan pribadi. Jobs mendapati dirinya sangat terpengaruh oleh berbagai macam buku spiritual dan pencerahan, terutama Be Here Now. Buku tersebut berisi panduan meditasi dan keajaiban obat bius karangan Babarans Das yang lahir dengan nama Richard Alpert. Buku itu sangat mendalam, kata Jobs. Buku itu mengubah diriku dan banyak sekali temanku. Salah satu sahabat Jobs dari banyak teman yang dimaksud adalah mahasiswa baru yang berjenggot jarang bernama Daniel Cott. Cott bertemu dengan Jobs seminggu setelah mereka tiba di Reed. Mereka sama menyukai aliran Buddha Zen, Bobby Dylan, dan LSD. Cott yang berasal dari daerah pinggiran New York dan kaya itu merupakan pria cerdas tetapi lemah, dengan kelakuan seperti anak kecil manis yang terlihat jauh lebih lembut karena minatnya pada agama Buddha. Pencarian spiritual tersebut membuatnya harus menjauhkan diri dari benda materi. Meskipun demikian, dia terkesan dengan peralatan tape milik Steve. Steve memiliki tape 2 kaset mereka, Tik, dan banyak sekali kaset bajakan Dylan. Kenang Cott. Dia sangat keren dan berwawasan teknologi tinggi. Jobs mulai menghabiskan sebagian besar waktunya dengan Cott dan kekasihnya, Elizabeth Holmers. Bahkan setelah Jobs menghina gadis itu di pertemuan pertama mereka dengan terus bertanya kepada gadis itu mengenai berapa besar uang yang diperlukan agar gadis itu mau bercinta dengan pria lain. Mereka berkelana bersama ke pantai, terlibat dalam perbincangan khas asrama tentang arti kehidupan, menghadiri festival cinta di kuil Hare Krishna setempat, dan pergi ke pusat pengajaran Zen untuk mendapatkan makanan vegetarian gratis. Saat itu sangat menyenangkan, kata Cott, tetapi juga penuh filosofi, dan kami belajar Zen dengan sangat serius. Jobs mulai pergi ke perpustakaan dan membaca beberapa buku lain tentang Zen bersama Cott. Mereka membaca Zen Mind, Beginner Mind, karya Senryu Suzuki, Autobiography of a Yogi, karya Paramahansa Yoganda, Cosmic Consciousness, karya Richard Morsbrook, dan Cutting Through Spiritual Materialism, karya Kogem Trungpa. Mereka membuat ruangan meditasi di loteng sempit di atas kamar Elizabeth Holmes dan menghiasinya dengan tulisan India, karpet tebal dari India, lilin, dupa, serta bantal meditasi. Ada sebuah pintu kecil di langit-langit yang mengarah ke loteng dengan ruang yang lebih luas, katanya. Kami sesekali memakai obat bius di sana, tetapi kebanyakan kami hanya bermeditasi. Ketertarikan Jobs terhadap ajaran dari Timur dan khususnya Zen Buddha, bukan sekedar ketertarikan sesaat atau sekedar coba-coba khas anak remaja. Dia mempelajari ajaran tersebut dengan penuh semangat seperti biasanya, dan ajaran tersebut sangat terlihat dalam kepribadiannya. Steve sangat mengamalkan ajaran Zen, kata Cott. Ajaran itu sangat memengaruhinya. Kau bisa melihatnya dari semangat, penampilannya yang minimalis, dan fokusnya yang tajam. Jobs juga sangat terpengaruh oleh penekanan yang diberikan ajaran Buddha pada intuisi. Aku mulai menyadari bahwa pemahaman dan kesadaran berdasarkan intuisi jauh lebih penting dibandingkan pemikiran abstrak dan analisa logika intelektual, katanya kemudian. Tetapi semangatnya yang tinggi membuat Jobs sulit mencapai surga sejati.
Karena kesadaran zennya tidak dibarengi dengan ketenangan diri, pikiran yang damai, atau sikap yang lembut kepada sesama manusia. Jobs dan Koch juga menikmati permainan catur Jerman abad ke-19 yang bernama Kriegspiel. Permainan itu mengharuskan para pemainnya untuk duduk saling memunggungi dan masing-masing harus memiliki papan serta bidak catur sendiri, tetapi tidak boleh melihat milik lawannya. Seorang moderator akan memberitahu mereka apakah langkah yang ingin mereka lakukan itu legal atau ilegal, dan mereka harus berusaha mengetahui di mana letak bidak catur lawan mereka. Permainan paling gila yang aku mainkan dengan mereka adalah selama hujan badai, dengan petir yang menyambar-nyambar dan kami duduk di dekat perapian, kenang Holmes yang bertindak sebagai moderator. Mereka mabuk bios, mereka bergerak sangat cepat sehingga aku hampir tidak bisa mengikuti mereka. Buku lain yang sangat mempengaruhi Jobs selama kuliah di tahun pertamanya, mungkin terlalu mempengaruhinya, adalah Diet for a Small Planet, karya Franz Murlab. Buku itu memuji manfaat vegetarian bagi manusia dan bumi. Pada saat itulah aku berjanji untuk berhenti makan daging selamanya, kenang Jobs. Tetapi buku tersebut juga memperkuat kebiasaannya melakukan diet ekstrim, termasuk minum pencahar, berpuasa, dan makan hanya 1 atau 2 makanan, seperti wortel atau apel selama berminggu-minggu. Jobs dan Koch menjadi vegetarian yang serius selama tahun pertama mereka. Steve menjalankannya jauh lebih ketat dibandingkan diriku, kata Koch. Dia hanya hidup dengan makan sereal merek Roman Mill. Mereka pergi berbelanja di toko seorang petani, tempat Jobs membeli sekotak sereal yang akan bertahan hingga 1 minggu, dan setumpuk makanan sehat lainnya. Dia membeli kotak-kotak kurma kenari serta banyak sekali wortel. Dia juga membeli alat pembuat jus merek Champion, dan kami membuat jus wortel serta salad wortel. Ada cerita tentang Steve yang berubah menjadi orange karena makan banyak sekali wortel, dan hal itu ada benarnya. Teman-temannya ingat bahwa Job terkadang terlihat orange seperti sinar matahari. Kebiasaan makan Job menjadi semakin aneh ketika dia membaca Mucusless Diet Healing System karya Arnold Ehret, seorang penggemar berat makanan bergizi kelahiran Jerman pada awal ke-20. Pria ini hanya mengonsumsi buah dan sayuran yang tidak mengandung zat tepung, yang menurut pendapatnya dapat mencegah tubuh memproduksi lendir berbahaya. Dan dia menganjurkan membersihkan tubuh secara rutin dengan berpuasa dalam jangka waktu yang panjang. Itu berarti tidak makan apapun, termasuk sereal Roman Mill atau nasi, roti, padi-padian, dan susu. Jobs mulai memperingatkan teman-temannya tentang bahaya lendir yang terkandung dalam roti bagel mereka. Aku menerapkannya dengan cara gilaku seperti biasanya, kata Jobs. Pada suatu ketika dia dan Koch hanya makan apel sepanjang minggu, dan kemudian Jobs mulai mencoba berpuasa murni. Dia memulainya selama 2 hari, dan pada akhirnya berusaha memperpanjang puasanya menjadi 1 minggu atau lebih. Dia dengan hati-hati hanya berbuka puasa dengan minum banyak sekali air dan mengonsumsi sayuran berdaun. Setelah 1 mingguan, kau akan mulai merasa luar biasa, katanya. Kau memiliki banyak sekali tenaga karena tidak perlu mencerna semua makanan ini. Tubuhku rasanya sehat sekali. Rasanya aku bisa bangun dan berjalan ke San Francisco kapanpun aku mau. Ehret meninggal saat usia 56 ketika dia jatuh saat berjalan dan kepalanya terbentur. Jobs dengan sangat bersemangat telah menggabungkan berbagai macam dorongan yang menandai budaya mencari pencerahan yang terjadi di kampus-kampus pada zaman tersebut. Misalnya, seperti gaya hidup vegetarian dan ajaran Zen Buddha, meditasi dan spiritualitas, serta LSD dan musik rock. Meskipun dia nyaris tidak menunjukkannya di Reed, masih ada sosok penggemar berat elektronik dalam jiwanya yang pada suatu hari nanti akan berpadu sangat baik dengan berbagai kepribadiannya yang lain. Robert Friedland. Pada suatu hari, Jobs memutuskan untuk menjual mesin ketik model IBM Selectric miliknya guna mendapatkan uang.
Dia memasuki kamar mahasiswa yang bermaksud akan membeli mesin ketik itu, tetapi menemukan pria itu sedang bercinta dengan kekasihnya. Jobs bermaksud akan pergi, tetapi mahasiswa itu menawarinya untuk duduk dan menunggu. Sementara itu mereka menyelesaikan kegiatan mereka. Kupikir ini sudah sangat terlaluan, kenang Jobs kemudian. Lalu dimulailah pertemanannya dengan Robert Friedland, dan satu dari sedikit orang dalam hidup Jobs yang mampu memesona dirinya. Jobs mengadopsi sebagian sifat karismatik Friedland, dan selama beberapa tahun dia memperlakukan pria tersebut nyaris seperti seorang guru. Hingga pada akhirnya Jobs mulai melihat pria itu sebagai dukun palsu dan seniman palsu. Friedland 4 tahun lebih tua dari Jobs, tetapi masih mahasiswa S1. Dia adalah putra dari pria yang selamat dari camp Auschwitz yang menjadi seorang arsitek kaya di Chicago. Friedland awalnya kuliah di Bowdoin, sebuah perguruan tinggi seni liberal di negara bagian Maine. Tetapi di tahun pertamanya dia ditangkap karena memiliki 24.000 butir LSD seharga $125.000. Surat kabar setempat mengambil gambarnya dengan rambut keriting pirang sebahu yang tersenyum ke arah para fotografer ketika dia dibawa pergi. Dia dihukum penjara 2 tahun di penjara federal di Virginia, sampai akhirnya dia mendapatkan pembebasan bersyarat pada 1972. Pada musim gugur itu, dia kuliah di Reed. Di tempat perkuliahan barunya itu, dia segera mencalonkan diri sebagai ketua badan mahasiswa, dengan mengatakan bahwa dia harus membersihkan namanya dari kegagalan hukum yang dia derita. Dia pun memenangkan pencalonan tersebut. Friedland pernah mendengar Babaram Das, penulis Be Here Now, berpidato di Boston, dan seperti halnya dengan Jobs dan Koch, dia menjadi sangat terobsesi dengan ajaran Timur. Selama musim panas 1973, Friedland pergi ke India untuk bertemu dengan guru Hindu Ramdas Nim Karoli Baba, yang oleh kebanyakan pengikutnya dikenal dengan nama Maharaj Ji. Ketika dia kembali ke Reed pada musim gugur waktu itu, Friedland telah memiliki nama spiritual. Dia juga selalu pergi kemana-mana dengan mengenakan sandal dan jubah khas India yang berkibar-kibar. Dia menyewa sebuah kamar di luar kampus di atas sebuah garasi, dan Jobs pergi ke sana untuk mencarinya setiap siang. Dia terpesona dengan tingginya keyakinan Friedland bahwa pencerahan itu benar-benar ada dan dapat dicapai. Dia membawaku ke tingkat kesadaran yang berbeda, kata Jobs. Friedland juga menganggap Jobs menarik. Dia selalu pergi tanpa alas kaki, katanya kemudian. Salah satu hal yang membuatku terpesona adalah keusungguhannya. Apapun yang sedang dia minati biasanya akan dia kerjakan hingga ke tingkat yang tidak masuk akal. Jobs telah mengasah kemampuannya dalam menggunakan tatapan dan diam untuk menguasai orang lain. Salah satu keahliannya adalah menatap orang yang sedang diajaknya bicara. Dia menatap tepat ke bola mata orang itu, lalu mengajukan beberapa pertanyaan dan meminta jawaban tanpa orang itu memalingkan pandangannya. Menurut Koch, sebagian kepribadian Jobs termasuk sebagian kecil kepribadian yang bertahan di sepanjang karirnya. Diadopsi dari Friedland. Friedland mengajarkan kepada Steve tentang distorsi realita lapangan, kata Koch. Friedland pria yang karismatik dan sedikit penipu. Dia dapat mengubah situasi menjadi seperti yang diinginkannya. Dia orang yang sering berubah pikiran, yakin dengan dirinya sendiri, dan sedikit angkuh. Steve mengakui hal itu, dan dia semakin menjadi seperti itu setelah berteman dengannya. Jobs juga mempelajari bagaimana Robert Friedland menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian. Robert adalah pria yang sangat ramah, karismatik, sekaligus seorang tenaga penjualan sejati, kenang Koch. Ketika kali pertama aku bertemu dengan Steve, dia orang yang pemalu dan penyendiri, seorang pria yang sangat penyendiri. Kurasa Robert mengajarinya banyak hal tentang penjualan, tentang keluar dari cangkangnya, membuka diri dan mengendalikan situasi. Friedland memancarkan aura yang sangat baik. Ketika dia memasuki ruang, maka kau akan segera melihatnya. Steve jelas memiliki sifat sebaliknya ketika dia datang ke Reed. Pada minggu malam, Jobs dan Friedland pergi ke kuil Hare Krishna di pinggiran barat Portland.
Seringkali mereka pergi bersama Cott dan Holmes yang menemani mereka. Mereka menari dan bernyanyi sekuat tenaga. Kami menjadi seperti orang liar yang sangat gembira, kenang Holmes. Robert menari tiada henti seperti orang gila. Steve lebih tenang, seolah-olah dia malu jika lepas kendali. Kemudian mereka dijamu dengan piring-piring plastik penuh berisi makanan vegetarian. Friedland mengurus sebuah perkebunan apel seluas 88 hektar di sekitar 64 km barat daya Portland. Perkebunan itu milik seorang paman jutawan yang ekstensik dari Swiss bernama Marshall Muller yang menjadi kaya raya di daerah yang dahulu bernama Rhodesia dengan mendominasi pasar skrup metrik. Setelah Friedland mendalami ajaran timur, dia mengubah perkebunan tersebut menjadi sebuah komune bernama All One Farm. Jobs menghabiskan akhir pekan di sana bersama Cott, Holmes, dan para pencari pencerahan yang berpikiran sama lainnya. Di perkebunan itu ada sebuah rumah utama, sebuah gudang besar, dan sebuah lumbung, tempat Cott dan Holmes tidur. Jobs mendapatkan tugas memangkas pohon apel varietas Grevenstein bersama penghuni komun lainnya, yaitu Greg Calhoun. Steve mengurus sebuah apel, kata Friedland. Kami sedang menjalankan bisnis sari buah apel organik. Tugas Steve adalah memimpin sekelompok orang aneh untuk memangkas kebun itu dan membuat pohonnya menjadi bagus sekali. Woz menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah untuk membaca jurnal elektronik milik ayahnya. Dia dibuat kagum oleh berbagai kisah tentang komputer baru, seperti ENIAC yang luar biasa. Oleh karena ilmu aljabar Boolean sangat mudah baginya, dia sangat kagum ketika melihat betapa sederhananya, bukannya rumit, komputer tersebut. Saat kelas 8, dia membuat sebuah kalkulator dengan menggunakan teori bilangan biner dengan 100 transistor, 200 diode, dan 200 resistor di atas 10 papan sirkuit. Kalkulator tersebut menjadi juara pertama dalam lomba tingkat lokal yang diadakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Padahal, para pesaingnya termasuk para murid kelas 12. Woz menjadi semakin penyendiri ketika anak laki-laki seusianya mulai berkencan dengan para gadis dan berpesta. Kegiatan semacam itu dianggapnya jauh lebih rumit jika dibandingkan dengan merancang sirkuit. Jika sebelumnya aku sangat terkenal, suka naik sepeda dan sebagainya, mendadak aku menjadi terasing, kenang Woz. Rasanya tak ada seorang pun berbicara denganku dalam jangka waktu yang sangat lama. Dia menemukan jalan keluar dari masalah sosialisasinya itu dengan melakukan lelucon anak muda. Saat kelas 12, dia membuat metronom elektronik, salah satu alat berbunyi tik-tik-tik yang menghentikan waktu di kelas musik, dan menyadari bahwa bunyi alat tersebut seperti sebuah bom. Jadi, dia mengambil beberapa baterai besar, lalu merekatkannya dan memasukkannya ke dalam loker sekolah. Dia memasang tali agar alat tersebut mulai berdetik dengan lebih cepat ketika loker dibuka. Siangnya, dia dipanggil ke kantor kepala sekolah. Dia pikir dia dipanggil karena sekali lagi memenangkan lomba matematika di sekolah. Alih-alih, dia diserahkan kepada polisi. Kepala sekolah Pak Brill yang dipanggil ketika alat tersebut ditemukan, menyambar alat itu. Dia dengan berani berlari ke lapangan sepak bola dengan menekap alat tersebut di dadanya, lalu menarik kabelnya. Woz berusaha menahan tawanya, tetapi gagal. Akhirnya dia dikirim ke pusat detensi remaja, tempat dia ditahan. Woz menganggap kejadian itu sebagai pengalaman yang mengesankan. Dia mengajari tahanan yang lain cara menarik kabel kipas angin di langit-langit dan menghubungkannya dengan jeruji, sehingga orang-orang kesetrum ketika menyentuhnya. Kesetrum merupakan tanda penghargaan bagi Woz. Dia sangat bangga dengan dirinya karena menjadi seorang insinyur perangkat keras. Itu artinya dia rutin membuat orang kesetrum secara acak. Dia pernah membuat permainan roulette dengan 4 orang memasukkan ibu jari mereka ke dalam sebuah lubang, dan ketika bolanya masuk, salah seorang dari mereka akan tersetrum. Artinya perangkat keras akan memainkan permainan ini, tetapi insinyur perangkat lunak terlalu pengecut, katanya. Pada tahun ajaran baru kenaikan kelas, dia mendapatkan pekerjaan paruh waktu di Sylvania dan memiliki kesempatan membuat komputer untuk kali pertama.
Dia belajar Fortran, Formula Translator, dari buku. Dia juga membaca buku manual dari sebagian besar sistem yang ada pada zaman itu, yang dimulai dengan komputer digital mini PDP-8. Kemudian, dia mempelajari spesifikasi chip mikro terbaru dan berusaha untuk mendesain ulang komputer dengan menggunakan komputer yang lebih baru. Tantangan yang dia tetapkan adalah meniru desain komputer tersebut dengan menggunakan komponen sedikit mungkin. Aku mengerjakannya sendiri di kamarku dengan pintu tertutup, kenang Woz. Setiap malam dia berusaha memperbaiki gambar dari malam sebelumnya. Pada akhir tahun ajaran sekolah, dia telah menjadi ahli komputer. Sekarang aku sedang mendesain komputer dengan menggunakan chip yang jumlahnya separuh dari yang digunakan oleh perusahaan real dalam desain mereka. Tetapi aku mengerjakannya hanya di atas kertas. Dia tidak pernah memberitahu teman-temannya. Lagi pula, sebagian besar anak 17 tahun sibuk melakukan hal yang lain. Pada akhir pekan Thanksgiving di tahun kenaikan kelasnya, Wozniak mengunjungi Universitas Colorado. Universitas tersebut tertutup pada hari libur, tetapi dia menemukan seorang mahasiswa teknik yang mengantarkannya berkeliling laboratorium. Wozniak memohon kepada ayahnya agar mengizinkannya kuliah di sana, meskipun biaya kuliah di luar negara bagian jauh melebihi biaya yang mampu mereka bayar. Mereka mencapai kesepakatan, yaitu dia akan diizinkan berkuliah di sana selama 1 tahun, tetapi kemudian dia akan pindah ke perguruan tinggi De Anza di kota asalnya. Akhirnya dia terpaksa menerima tawaran tersebut. Setelah tiba di Colorado pada musim gugur 1969, dia menghabiskan banyak sekali waktu untuk melakukan lelucon, seperti mencetak selebaran yang berbunyi "Persetan dengan Presiden Nixon". Akibatnya dia tidak lulus dalam beberapa mata kuliah dan diberi masa percobaan. Selain itu, dia menciptakan sebuah program untuk menghitung bilangan Fibonacci yang merusak banyak sekali komputer sehingga universitas mengancam akan membebankan biaya kerusakan tersebut kepadanya. Bukannya memberitahu orang tuanya, Wozniak malah pindah ke De Anza. Setelah tahun yang menyenangkan di De Anza, Wozniak mengambil cuti untuk mencari uang. Dia mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan yang memproduksi komputer untuk departemen sepeda motor. Dan seorang rekan kerjanya memberinya tawaran luar biasa. Pria itu akan menyediakan beberapa chip cadangan agar dia bisa membuat salah satu komputer yang selama ini dia gambar di atas kertas. Wozniak memutuskan untuk menggunakan sedikit mungkin chip, baik sebagai tantangan pribadi maupun karena dia tidak mau memanfaatkan kebaikan hati rekan kerjanya. Sebagian besar pekerjaan itu dikerjakan di garasi seorang temannya yang letaknya tidak jauh, yaitu Bill Fernandez, yang masih bersekolah di SMA Homestead. Untuk memperlancar usaha, mereka minum banyak sekali soda krim Craigmont, mengayuh sepeda ke toko Safeway di Sunnyvale untuk mengembalikan botolnya, mengambil uang jaminan, dan membeli beberapa botol lagi. Karena itulah kami mulai menyebutnya dengan komputer krim soda, kata Wozniak. Komputer tersebut pada dasarnya sebuah kalkulator yang mampu mengalihkan bilangan yang dimasukkan menggunakan serangkaian tombol dan menampilkan hasilnya dalam kode biner dengan cahaya kecil. Ketika komputer itu selesai, Fernandez mengatakan kepada Wozniak bahwa ada seorang di SMA Homestead yang harus dia temui, namanya Steve. Dia suka sekali melakukan lelucon seperti dirimu dan dia juga suka sekali membuat barang elektronik seperti dirimu. Kejadian itu merupakan pertemuan paling penting di garasi Silicon Valley sejak perusahaan Hewlett memasuki garasi mobil mewah Packard pada 32 tahun sebelumnya. Steve dan aku hanya duduk di atas trotoar di depan rumah Bill untuk waktu yang sangat lama. Kami hanya saling bertukar cerita, sebagian besar tentang lelucon yang kami lakukan, juga tentang desain alat elektronik apa yang telah kami buat, kenang Wozniak. Kami memiliki banyak sekali persamaan. Biasanya sangat sulit bagiku untuk menjelaskan kepada orang-orang mengenai desain seperti apa yang sedang kukerjakan. Tetapi Steve langsung mengerti dan aku pun menyukainya. Dia anak yang kurus tetapi kuat dan penuh semangat. Jobs juga terkesan. Woz adalah orang pertama yang pernah kutemui yang tahu lebih banyak tentang elektronik dibandingkan diriku, katanya, sambil melebih-lebihkan keahliannya sendiri. Aku langsung menyukainya. Aku sedikit lebih dewasa dibanding usiaku dan dia sedikit kurang dewasa dibanding usianya. Jadi kami sama. Woz sangat cerdas tetapi emosinya masih seperti usiaku. Selain ketertarikan mereka pada komputer, mereka juga sama-sama menyukai musik. Saat itu zaman yang luar biasa untuk musik, kenang Jobs. Rasanya seperti hidup pada zaman ketika musisi Beethoven dan Mozart masih hidup.
Sungguh orang-orang akan mengenangnya seperti itu. Woz dan aku sangat menyukainya. Wozniak bergabung dengan Jobs terutama saat kejayaan musikus Bob Dylan. Kami mencari pria bernama Stephen Pickering di Santa Cruz yang menerbitkan buletin tentang Dylan, kata Jobs. Dylan merekam semua konsernya, tetapi sebagian orang di sekelilingnya tidak teliti. Karena tak lama kemudian rekaman itu ada di mana-mana, bajakannya ada di mana-mana, dan pria ini memiliki semua rekaman itu, tambah Jobs. Berburu rekaman Dylan tak lama kemudian menjadi sebuah usaha bersama. Kami berdua bertualang hingga ke San Jose dan Berkeley dan bertanya tentang kaset bajakan Dylan, lalu mengumpulkannya, kata Wozniak. Kami membeli brosur berisi lirik lagu Dylan dan terjaga hingga tengah malam untuk menerjemahkan lirik tersebut. Lirik yang ditulis oleh Dylan merupakan hasil dari pemikiran kreatif. Jobs menambahkan, aku memiliki rekaman Dylan yang durasinya lebih dari 100 jam, termasuk semua rekaman konser dalam tur tahun 65 dan 66, yaitu rekaman yang dibuat versi elektriknya. Mereka berdua membeli alat perekam 2 kaset merek TIC yang sangat canggih. Aku menggunakan milikku dengan kecepatan rendah untuk merekam banyak sekali konser dalam satu kaset, kata Wozniak. Jobs pun menyesuaikan obsesinya. Alih-alih alat pengeras suara besar, aku membeli sepasang headphone yang luar biasa dan hanya berbaring di atas tempat tidur untuk mendengarkan kaset itu selama berjam-jam. Jobs membentuk sebuah klub di SMA Homestead untuk bermain musik dengan pertunjukan cahaya dan juga melakukan lelucon. Mereka pernah menekatkan tempat duduk toilet yang berlapis emas di atas salah satu pot. Klub tersebut bernama Buck Fry Club yang merupakan plesetan dari nama kepala sekolah. Meskipun mereka telah lulus, Wozniak dan temannya Allen Baum bergabung dengan Jobs di akhir tahun pertamanya untuk memberikan salam perpisahan kepada para murid senior yang akan pergi. Ketika menunjukkan kampus SMA Homestead 4 dekade kemudian, Jobs berhenti sejenak di tempat kejadian gila tersebut dan menunjuk ke suatu arah. Kau lihat balkon itu? Di sana kami melakukan lelucon poster yang semakin mempererat pertemanan kami. Di halaman belakang rumah Baum, mereka membawa spray besar yang telah diwarnainya dengan warna sekolah tersebut, yaitu hijau dan putih. Mereka menggambarinya dengan sebuah tangan besar yang tampak sedang memberi salam dengan mengacungkan jari tengah. Ibu Baum yang baik hati dan beragama Yahudi bahkan membantu mereka menggambarnya dan menunjukkan bagaimana cara membuat bayangan agar gambar tersebut terlihat lebih nyata. Aku tahu itu gambar apa, kata wanita itu dengan terkekeh. Mereka menandatangani poster tersebut dengan huruf besar berbunyi Swap Jobs, yaitu singkatan huruf awal dari nama Wozniak dan Baum yang digabungkan dengan sebagian nama Jobs. Setelah itu mereka membuat rangkaian tali dan katrol sehingga poster tersebut bisa turun dengan mengejutkan ketika anak-anak yang akan lulus berjalan melalui balkon. Lelucon tersebut menjadi bagian dari sejarah sekolah itu. Sekali lagi, kelakuan itu membuat Jobs dihukum. Lelucon lainnya berupa sebuah alat saku buatan Wozniak yang dapat mengacaukan sinyal TV. Dia membawa alat tersebut ke dalam sebuah ruangan, tempat sekelompok orang yang sedang menonton TV, misalnya di dalam asrama. Secara diam-diam dia menekan tombolnya sehingga layar televisi menjadi kabur karena gangguan sinyal. Ketika seseorang berdiri dan memukul televisi tersebut, Wozniak melepaskan tombolnya dan layar televisi pun kembali jernih. Setelah dia berhasil membuat para penonton yang tidak curiga itu melompat berdiri dan duduk sesuai dengan keinginannya, dia akan membuat keadaan menjadi semakin sulit. Dia akan membiarkan layar televisi kabur sampai seorang menyentuh antenanya. Pada akhirnya dia membuat para penonton itu berpikir bahwa mereka harus memegang antena televisi sambil berdiri dengan satu kaki atau menyentuh bagian atas televisi tersebut. Beberapa tahun kemudian di sebuah presentasi penting saat Woz mengalami kesulitan dengan video yang tidak mau menyala, Jobs keluar dari skrip presentasinya dan menceritakan kembali kesenangan yang mereka alami dengan alat tersebut. Woz menyimpannya di dalam saku dan kami memasuki sebuah asrama. Sempat sekelompok orang sedang menonton serial fiksi ilmiah televisi Star Trek, dia akan mengacaukan TV-nya dan seseorang akan berlari untuk memperbaikinya. Lalu tepat ketika mereka mengangkat salah satu kaki dari lantai, dia akan menyala kembali televisi tersebut.
Dan ketika mereka menjejakkan kembali kaki mereka ke lantai, dia akan mengacaukan televisi itu lagi. Dengan membungkuk di atas panggung, Jobs mengakhirinya dengan tertawa keras dan berkata, dan dalam waktu 5 menit, Woz membuat seseorang seperti ini. Iseng. Blue Box, produk hasil perpaduan hebat antara lelucon dan elektronik, serta petualangan gila yang membantu terciptanya Apple. Diluncurkan pada suatu siang di hari Minggu, ketika Wozniak membaca sebuah artikel dalam majalah pria Esquire yang ditinggalkan ibunya di atas meja dapur. Saat itu September 1971. Dan keesokan harinya dia akan pergi ke Berkeley, perguruan tinggi ketiganya. Kisah yang ditulis oleh jurnalis Ron Rosenbaum yang berjudul Secret of the Little Blue Box tersebut menceritakan tentang bagaimana para pembajak komputer dan telepon menemukan cara untuk menelepon para jarak jauh secara gratis dengan meniru nada yang mengirimkan sinyal ke jaringan perusahaan telekomunikasi internasional AT&T. Setelah membaca separuh artikel itu, aku harus menelpon sahabatku Steve Jobs dan membaca sebagian dari artikel panjang itu bersamanya, kenang Wozniak. Dia tahu bahwa Jobs yang pada saat itu memulai tahun kenaikan kelasnya adalah satu di antara sedikit orang yang juga akan merasa gembira seperti dirinya. Pahlawan dalam artikel tersebut adalah John Draper, seorang pembajak komputer yang dikenal dengan nama Kapten Crunch. Julukan itu diberikan kepadanya karena dia telah menemukan bahwa suara yang dikeluarkan oleh peluit yang diberikan secara gratis dalam kotak sereal makan pagi memiliki nada 2600 Hz atau sama dengan frekuensi yang digunakan oleh tombol pemancar jaringan telepon tersebut. Nada tersebut dapat mengelabui sistem jaringan sehingga mereka bisa melakukan telepon jarak jauh tanpa harus membayar biaya tambahan. Artikel tersebut mengungkapkan bahwa ada nada lain yang dapat berfungsi sebagai sinyal frekuensi satu gelombang untuk menelpon. Dapat ditemukan dalam edisi Bell System Technical Journal. Akibatnya, AT&T dengan segera mulai meminta semua perpustakaan menarik edisi jurnal teknik tersebut dari rak mereka. Begitu Jobs mendapatkan telepon dari Wozniak minggu siang itu, dia tahu bahwa mereka harus segera mendapatkan jurnal teknik tersebut. Woz menjemputku beberapa menit kemudian, dan kami pergi ke perpustakaan di SLAC, Stanford Linear Accelerator Center, untuk melihat apakah mereka bisa menemukan jurnal tersebut, kenang Jobs. Saat itu hari Minggu dan perpustakaan tutup, tetapi mereka tahu cara memasuki perpustakaan tersebut melalui sebuah pintu yang jarang dikunci. Aku ingat bagaimana kami mati-matian mencari di antara kumpulan jurnal dan akhirnya Woz menemukan jurnal itu dengan semua artikel frekuensinya. Rasanya seperti astaga, kami membukanya dan artikel itu ada di sana. Kami terus mengatakan kepada diri kami sendiri, ini nyata, astaga, ini nyata. Semuanya dijelaskan dengan terperinci mengenai nada dan frekuensi. Wozniak pergi ke toko elektronik Sunnyvale sebelum toko tersebut tutup pada malam hari itu. Dia membeli komponen untuk membuat generator nada analog. Jobs telah membuat alat pencari frekuensi ketika dia menjadi anggota HP Explorer Club, dan mereka menggunakan alat itu untuk menyesuaikan nada yang diinginkan. Dengan menekan tombol, mereka dapat meniru dan merekam suara seperti yang dijelaskan dalam artikel tersebut. Di tengah malam, mereka siap menguji alat itu. Sayangnya, osilator yang mereka gunakan tidak cukup stabil untuk meniru bunyi yang sama untuk mengelabui perusahaan telepon tersebut. Kami bisa melihat ketidakstabilan dengan menggunakan alat pencari frekuensi Steve, kata Wozniak, dan kami tidak bisa membuat alat tersebut berfungsi. Aku harus pergi ke Universitas Berkeley keesokan paginya sehingga kami memutuskan bahwa aku akan mulai membuat versi digitalnya begitu aku sampai di sana. Tak seorang pun pernah membuat versi digital dari Blue Box, tetapi Woz menjadikannya sebagai sebuah tantangan. Dengan menggunakan diode dan transistor dari Radio Shack, dan dengan bantuan seorang mahasiswa jurusan musik di asramanya yang memiliki kepekaan nada yang sempurna, dia berhasil membuat alat itu sebelum Thanksgiving. Aku tidak pernah mendesain sebuah sirkuit yang jauh lebih membanggakan daripada alat itu, katanya. Aku masih menganggapnya luar biasa. Pada suatu malam, Wozniak mengendarai mobilnya dari Universitas Berkeley menuju rumah Jobs untuk mencoba alat itu. Mereka mencoba menelpon paman Wozniak di Los Angeles, tetapi nomor yang mereka telepon salah. Itu tidak masalah, alat mereka telah berfungsi. Hai, kami menelponmu tanpa bayar, terus teriak Wozniak. Orang itu di ujung telepon bingung dan terganggu. Jobs ikut berbicara, kami menelpon dari California menggunakan Blue Box. Kalimat
tersebut mungkin semakin membuat pria itu bingung karena dia juga berada di California. Awalnya Blue Box digunakan untuk bersenang-senang dan hanya sebagai lelucon. Kejadian yang paling terkenal adalah ketika mereka menelpon Vatikan dan Wozniak berpura-pura menjadi Henry Kissinger yang ingin berbicara dengan Paus. Kami sedang mengadakan frekuensi tingkat tinggi di Moskwa dan kami harus berbicara dengan Paus, kenang Wozniak. Dia diberitahu bahwa saat itu pukul 5.30 dan Paus masih tidur. Ketika dia menelpon kembali, dia berbicara dengan seorang uskup yang seharusnya bertindak sebagai penerjemah. Tetapi mereka tidak pernah benar-benar bicara dengan Paus. Mereka sadar bahwa Woz bukan Henry Kissinger, kenang Jobs. Kami sedang berada di telepon umum. Pada saat itulah terjadi tonggak bersejarah penting yang akan membentuk pola kerjasama mereka. Jobs mendapatkan ide bahwa Blue Box bisa menjadi lebih dari sekedar hobi. Mereka bisa membuat dan menjual alat itu. Kukumpulkan sisa komponen lainnya seperti kotak, catuan daya, serta tombol dan kemudian memikirkan berapa harganya, kata Jobs. Sambil memikirkan peran yang dimainkannya ketika mereka mendirikan Apple, produk tersebut akhirnya menjadi seukuran 2 tumpuk kartu remi. Harga komponen sekitar $40 dan Jobs memutuskan mereka harus menjualnya seharga $150. Mengikuti langkah pembajak telepon lainnya seperti Captain Crunch, mereka menggunakan nama samaran. Wozniak menjadi Berkeley Blue dan Jobs menjadi Off Toback. Mereka mengetuk setiap kamar asrama untuk mencari siapa yang mungkin tertarik, kemudian memperagakan dengan menempelkan Blue Box di ke telepon atau alat pengeras suara. Sementara calon pelanggan melihat mereka menelpon tempat seperti hotel mewah di London dan jasa layanan lainnya melalui telepon di Australia. Kami membuat 100 atau lebih Blue Box dan menjual hampir semuanya. Kesenangan dan laba tersebut berakhir di restoran pizza Sunnyvale. Jobs dan Wozniak akan pergi ke Universitas Berkeley dengan membawa sebuah Blue Box yang baru saja selesai mereka buat. Jobs membutuhkan uang dan ingin sekali menjualnya, jadi dia mempromosikan alat itu ke beberapa pria di meja sebelah. Mereka tertarik, maka Jobs pergi ke telepon umum dan memperagakan dengan menelpon ke Chicago. Para calon pembeli tersebut mengatakan mereka harus pergi ke mobil mereka untuk mengambil uang. Jadi Woz dan aku berjalan ke arah mobil mereka. Aku memegangi Blue Box dan para pria itu masuk ke dalam mobil. Mereka merogoh sesuatu di bawah tempat duduk dan mengeluarkan sebuah senjata, kenang Jobs. Jobs tidak pernah sedekat ini dengan senjata dan dia sangat ketakutan. Jadi pria itu menodongkan senjatanya tepat di perutku dan dia berkata, "Berikan alat itu, nak." Otakku berpikir dengan cepat. Di dekatku ada pintu mobil dan kupikir mungkin aku bisa menghantamkan pintu itu ke kaki pria tersebut dan kami bisa lari. Akan tetapi, kemungkinan besar pria itu akan menembakku. Jadi dengan pelan kuserahkan alat itu kepadanya dengan sangat hati-hati. Itu perampokan yang sangat aneh. Pria yang mengambil Blue Box akhirnya memberi Jobs nomor telepon dan bilang bahwa dia akan berusaha untuk membayarnya nanti jika alat itu berfungsi. Ketika Jobs menelpon nomor tersebut, akhirnya dia bisa berbicara dengan pria itu yang tidak tahu bagaimana menggunakan alat tersebut. Jobs dengan caranya yang tepat dapat meyakinkan pria itu untuk menemui dirinya dan Wozniak di tempat umum. Tetapi akhirnya Jobs dan Wozniak hanya membuat kaki mereka kedinginan dan memutuskan untuk tidak bertemu lagi dengan penembak itu. Meskipun ada peluang mereka bisa mendapatkan 150 milik mereka. Petualangan gila tersebut membuka jalan bagi peluang petualangan bersama yang jauh lebih besar. Kalau bukan karena Blue Box, tidak akan ada Apple, kenang Jobs kemudian. Aku 100% yakin bahwa dengan hal ini, Woz dan aku belajar bagaimana bekerja bersama dan kami menjadi percaya diri. Kami percaya kami dapat menyelesaikan masalah teknis dan akhirnya akan bisa memproduksi sesuatu. Mereka telah menciptakan sebuah alat dengan papan sirkuit kecil yang dapat mengendalikan infrastruktur senilai miliaran dolar. Kau tidak akan bisa percaya seberapa besar hal tersebut menaikkan kepercayaan diri kami. Woz memiliki kesimpulan yang sama, mungkin menjual alat tersebut ide yang buruk, tetapi hal itu membuat kami menyadari apa yang bisa kami lakukan. Apa yang bisa kami lakukan dengan keahlian teknik dan visinya, kata Wozniak. Petualangan Blue Box menciptakan dasar untuk sebuah kerjasama yang tak lama lagi akan lahir. Wozniak akan menjadi ahli teknik berhenti
berhati lembut yang menciptakan sebuah penemuan luar biasa yang akan dengan senang hati dia berikan untuk proyek mereka. Sementara itu, Jobs akan memikirkan cara agar alat tersebut mudah digunakan, mengemasnya, memasarkannya, dan mendapatkan laba beberapa dolar. Terima kasih sudah menyimak audiobook Steve Jobs by Walter Isaacson. Silahkan like dan komen audiobooksnya ya. Juga silahkan share jika dirasa bermanfaat. Tetap menjadi inspirasi dan saling menginspirasi dalam kebaikan ya.